kini berada di pusaran badai. Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadilah, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa. 8 nama, 8 energi dalam putaran karma. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Hari ini, publik dikejutkan oleh keputusan Polda Metro Jaya yang menetapkan 8 tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Nama-nama yang sudah lama dikenal publik kini berada di pusaran badai. Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadilah, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa. 8 nama, 8 energi dalam putaran karma. Apakah ini suatu kebetulan atau isyarat bahwa roda semesta sedang memutar babak baru Indonesia? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, pertanda zaman fitnah dimulai. Dalam keheningan batin para leluhur Jawa, tahun-tahun menjelang 2026 disebut sebagai zaman Kolo Sungsang. Kolo artinya waktu, Sungsang berarti terbalik. Segala sesuatu yang benar akan tampak salah, dan yang salah akan tampak benar. Fitnah akan menjadi senjata utama. Orang jujur akan difitnah, sedangkan yang membohongi rakyat akan tampil sebagai pahlawan. Dan media yang seharusnya menjadi mata rakyat akan berubah menjadi pedang bermata dua, menebas kebenaran demi kepentingan. Kasus tudingan ijazah palsu ini menjadi gambaran nyata dari ramalan itu. Saling tuduh, saling hina, dan publik diseret ke dalam kabut kebingungan. Padahal dalam hukum karma, fitnah adalah utang paling berat yang akan ditagih oleh semesta. Yang kedua, pertanda alam dan putaran energi 8 tersangka. Angka 8 dalam filsafat timur adalah simbol keadilan kosmis. Ia seperti lambang tak berujung, menggambarkan bahwa apapun yang kita lempar ke dunia akan kembali pada diri kita sendiri. 8 tersangka itu kini menjadi simbol dari hukum sebab akibat yang sedang bekerja. Bukan berarti mereka pasti bersalah atau benar, tapi semesta sedang menyingkap tabir karma bangsa ini. Karena setiap tuduhan yang dilempar tanpa dasar akan kembali menghantam pengucapnya. Dan setiap kebohongan yang disembunyikan penguasa akan terbongkar pada waktunya. Di balik peristiwa ini, para spiritualis Jawa melihat gejolak energi bumi Nusantara yang mulai tidak stabil. Gunung-gunung berapi yang aktif, suhu meningkat, dan manusia kehilangan arah moral. Semua ini menandakan satu hal, zaman kebenaran palsu sedang dimulai. Yang ketiga, siapa yang difitnah akan ditinggikan. Dalam serat-serat kuno Nusantara, tertulis pepatah leluhur, sopo sing ngaku ora salah bakal ketemu kolone, nanging sopo sing sabar naliko difitnah bakal didhuwurke derajate. Artinya, siapapun yang menebar fitnah akan menemui akibatnya. Tapi siapapun yang bersabar dalam tuduhan palsu akan ditinggikan martabatnya oleh waktu. Jika benar mantan presiden dituduh tanpa bukti kuat, maka semesta akan membela yang benar. Namun bila ada kebohongan yang ditutupi dari rakyat, maka waktulah yang akan menyingkap segalanya. Karena hukum alam tidak bisa disuap, tidak bisa diatur, dan tidak bisa ditunda. Ia berjalan tepat pada waktunya. Tahun 2026 disebut oleh para spiritual sebagai tahun pembalikan energi. Segala yang dulu berkuasa lewat kebohongan akan runtuh, dan mereka yang dahulu dianggap remeh justru akan mendapat tempat tinggi dalam sejarah.
Yang keempat, balasan bagi penguasa yang membohongi rakyat. Ada pesan keras dari leluhur Nusantara. Sopo kang ngapusi wong akeh, ora bakal nemu tentrem uripe. Siapa yang membohongi rakyat banyak, tidak akan pernah hidup tenang. Bila suatu kekuasaan berdiri di atas kebohongan, maka akar-akar negeri akan mengering. Hujan akan datang tapi tidak membawa berkah. Tanah akan subur, tapi hasilnya hambar. Rakyat akan bekerja keras, tapi tetap miskin. Dan itu bukan kutukan, tapi konsekuensi spiritual dari energi negatif yang menutupi langit negeri. Para spiritualis Nusantara percaya, sejak 2025, energi bumi Indonesia sedang dibersihkan. Bersih dari kebohongan, bersih dari fitnah, dan bersih dari lembaga-lembaga yang sudah kehilangan nurani. Itulah sebabnya setiap peristiwa besar politik atau hukum yang mencuat sebenarnya adalah bagian dari proses penyucian nasional. Yang kelima, institusi yang semena-mena akan dihukum semesta. Tidak hanya individu, tapi lembaga pun memiliki energi. Ketika sebuah institusi menindas rakyat, menegakkan hukum dengan pilih kasih atau menjadi alat kekuasaan, maka energi gelapnya akan menarik kutukan semesta. Kita bisa melihat tanda-tandanya. Banyak lembaga kini kehilangan kepercayaan publik. Kata adil dan bermartabat hanya jadi slogan. Namun dalam hukum spiritual, setiap tindakan semena-mena akan mendapat bayaran, bukan dari manusia, tapi dari alam dan waktu. Dan 2026 dipercaya sebagai tahun ketika banyak lembaga akan mengalami penghakiman alam. Beberapa akan runtuh karena skandal besar, beberapa akan diguncang dari dalam oleh orang-orangnya sendiri. Karena semesta tidak lagi mentoleransi kebohongan yang dibungkus hukum. Yang keenam, media dan LSM yang menyebar hoaks akan tergulung. Leluhur Nusantara sudah berpesan, sopo ngundang bolo soko lambe bakal kelangan doyo soko ati. Artinya, siapa yang menebar balak lewat ucapan akan kehilangan kekuatan hatinya. Media, LSM, atau tokoh yang hidup dari fitnah dan berita bohong akan segera menuai hasilnya. Mungkin bukan besok, tapi pasti. Karena setiap hoaks yang menyebar membawa getaran rendah yang mengikat pelakunya dengan penderitaan batin. Kita bisa lihat sejak 2024-2025, banyak media kehilangan kredibilitas. LSM yang dulu lantang bicara kebenaran, kini justru terpecah karena konflik internal. Dan itu bukan suatu kebetulan. Itulah pembersihan energi komunikasi yang sedang terjadi di Indonesia. Dalam pandangan spiritual, bumi Nusantara adalah tanah para wali, tanah para raja suci. Ia tidak akan membiarkan fitnah bertahan lama di atas tanahnya. Yang palsu akan hancur, yang jujur akan diselamatkan. Yang ketujuh, gerbang zaman fitnah dan kebangkitan kebenaran. Tahun 2026 bukan tahun biasa. Dalam kalender Jawa, perhitungan weton dan bintang menunjukkan pertemuan energi antara Kala Rudra atau dewa penghancur kebohongan dan Sang Hyang Guru, sang pelindung kebenaran. Pertemuan ini disebut sebagai gerbang pembersihan besar. Fitnah akan meningkat, tapi sekaligus kebenaran akan menemukan jalannya, yang berarti 2026 adalah tahun ujian bagi bangsa ini. Apakah kita akan tenggelam dalam kabut kebohongan atau bangkit dengan nurani yang bersih? 8 tersangka itu hanyalah simbol kecil dari pertempuran besar antara kebenaran dan kepalsuan. Siapa yang sabar akan bertahan, siapa yang licik akan tumbang. Dan siapa yang mengaku suci padahal menutupi dosa akan ditelanjangi oleh semesta sendiri. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.